Oke, jadi aku hanya sekedar share ke kalian semua. Jadi aku barusan aja nih beli memori SanDisk. Ya baru tadi siang paketannya ini sampai memori, dan ini berbeda-beda ya tampilannya. Yang satu tampilannya Android dan ada gambar mobilnya ya. Baru yang selanjutnya lagi beda tampilannya, gambar PUBG game. Nah, jadi sebelumnya aku udah pernah pakai memori SanDisk Extreme. Nah ini sebelumnya aku udah pernah pakai, tapi ini yang 32 GB. Ini masih aku simpen bungkusnya, karena kalau mau klaim garansi itu harus menyimpan bungkusnya, nggak boleh dibuang kayak gitu. Ini pemakaian kurang lebih udah 1 tahun dan masih awet, makanya aku memutusin nih untuk beli memori SanDisk lagi, karena memang dari GoPro nya itu rekomendasiin untuk pakai memori SanDisk Extreme gitu, karena memang selain uh, dia udah support 4K kalau kita menggunakan memori dari SanDisk Extreme gitu. Karena kan kita tahu nih kan, memori SanDisk ini apalagi yang Extreme dan Extreme Pro itu kan nggak ada yang murah ya, dan itu mahal-mahal banget. uh, jadi ya kita lebih bijak aja gitu memilih memori sesuai dengan kebutuhan kita gitu. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya pengen ngerekam pakai 4K, kita nggak perlu beli memori lagi. Jadi memang ini udah support 4K gitu. Karena sebelumnya aku juga udah pakai memori SanDisk, tapi yang SanDisk Ultra yang kayak gini tampilannya. Kelihatan nggak? Oke, kita ambil fokusnya. Nah ini seperti ini memorinya. Nah sejauh ini menggunakan SanDisk Ultra ini sebenarnya udah cukup untuk kayak kebutuhan konten sehari-hari, untuk kebutuhan di video vlog menggunakan GoPro ini. Tapi kalau lagi pengen buat konten pakai 4K itu kita jadi kurang support gitu, jadi kayak masih agak patah-patah. Jadi kenapa memutuskan beli memori SanDisk Extreme 2 lagi. Jadi kenapa milih yang 64 GB, kenapa enggak yang 128 GB atau yang 500 GB-an gitu. Selain juga harganya lebih mahal kan. Nah jadi selama menggunakan memori SanDisk Ultra ini untuk settingan di 1080 60 fps itu nggak ada kendala sih. Nah selanjutnya, sebelumnya aku di GoPro ini udah menggunakan memori SanDisk Extreme 32 GB. Nah ini dalamnya. Nah ini ya, kelihatan nggak ya? Nah ini dia, kecil ya, kelihatan nggak sih? Nah ini SanDisk Extreme. Nah untuk tampilannya memang kalau SanDisk Extreme ini setahu aku memang merah dan gold ini. Kalau dia yang merah hitam itu biasanya sama SanDisk Extreme Pro gitu. Oke, aku menggunakan memori SanDisk Extreme yang 32 GB ini untuk ngerekam itu cuman bisa 1 jam 32 GB ini di settingan 1080 60 fps kayak gitu. Jadi hanya bisa 1 jam. Kita hidupin dulu. Nah jadi ini hanya bisa ngerekam di durasi 1 jam. Nah ini
di 1080 60 fps kayak gini. Oke. Dan sebenarnya memori ini juga support sih ke handphone kalian pengguna Android, dan ini juga kalau untuk dipakai untuk simpan data bermain game, dan ini sangat support sekali kayak gitu. Yang paling penting kalau untuk aku, yang penting beli memori itu yang paling utama itu asli, mau packagingnya yang model gimana pun nggak masalah kalau aku, yang penting sih ori gitu. Karena aku sebelumnya udah pakai ini dan ini awet banget sih, gak ada bermasalah gini. Ini tampilan belakangnya kayak gini, dia ada kayak hologram gitu ya. Ini ada apa nih, kayak gini di dalamnya. Oke, jadi kita coba ya, kan yang ini aku udah pernah buka. Coba kita buka yang ini dulu, yang versi PUBG. Kita buka dulu. Oke, kita coba buka dari sini. Nah ini, oke kita buka. Nah, kita keluarin dulu ya. Oke, ini dia. Jadi ini packagingnya kayak gini aja sih. Ya ini ntar disimpan biar klaim garansinya mudah. Oke. Nah, jadi ini penampakan memori 64 GB nya seperti ini. Kelihatan nggak? Kita coba aja. Karena selama menggunakan memori dari SanDisk Extreme ini nggak pernah ada keluhan sih sejauh ini, aman-aman aja. Tapi memang kalau yang 32 GB ini kurang banget, hanya 1 jam. Jadi kayak habis buat konten langsung kita pindahin ke laptop atau ke handphone gitu, biar memori bisa dipakai lagi gitu. Nah ini yang atas agak pudar sih, mungkin kan udah lama ya, iya kan. Oke. Maaf kalau suara aku agak berat karena ini aku buat videonya di jam 3 malam, ntar lagi udah subuh. Oke, coba kita cobain ya memori yang 64 GB ini. Oke, kita hidupin. Nah ini dia penampakannya. Oke ya, aku menggunakan pengaturan di 1080 fps gitu ya, setting sesuai kebutuhan aja sih. Nah itu oh ya, sekedar ini saran dari aku, kenapa nih aku pakai memori 64 GB sedangkan kemarin aku pakai memori 32 GB. Kenapa aku pakai memori 64 GB ini ya, karena aku mikirnya segini, ketika kita beli memori yang 32 GB itu hanya muat sekitar 1 jam, kurang lebih 1 jam video yang dapat dihasilkan di memori ini. Nah, kenapa sih aku nggak pakai atau nggak beli memori SanDisk yang 128 GB, katakanlah seperti itu?
Karena ketika kita beli langsung yang ukuran 128 GB, kita cuman punya satu buah memori, ya kan? Cuma punya satu memori dengan kapasitas memorinya itu 128 GB. Nah, andai kata kita lagi traveling jauh, bukan di perkotaan misalnya, terus memori kita rusak, padahal kita hanya punya satu memori tersebut yang kita andalkan untuk menyimpan hasil jalan-jalan kita atau hasil konten kita gitu loh di memori itu, terus tiba-tiba rusak dan kamu hanya punya satu memori, kan nggak asik banget ya. Lagi traveling yang jauh dari kota, tiba-tiba memori kita rusak. Nah itu, jadi itu menurutku ini ya saran gitu ya. Jadi itu menurut aku sih. Jadi ketika kita beli memori 128 GB dan hanya dapat satu, dan ketika memori tersebut rusak, ya kita bakalan rugi banget. Nah, ketika kita beli memori 64 GB, dua kartu, karena harganya mirip-mirip kok. Yang 128 GB dengan 64 GB kita beli dua buah kayak gini. Menurutku ini harganya mirip-mirip, gak begitu jauh banget perbedaan harganya. Di sisi lain, kalau kita beli memori 64 GB dua seperti ini, kita memiliki keuntungan nih. Misalnya kita lagi traveling, ternyata ya amit-amit ya, memori kita ini rusak, nggak bisa kita pakai, sedangkan kita lagi traveling tadi mana jauh di kota. Nah, jadi kan kita masih bisa menggunakan di memori yang satunya lagi kayak gitu. Jadi kita nggak akan kehilangan momen yang mau kita abadikan, seperti itu sih. Jadi menurut aku ya, daripada kita invest di satu memori yang kapasitasnya gede 128 GB kita katakan lah, jadi menurut aku bagusan kita beli di 64 GB dapat dua, dan juga harganya juga mirip-mirip kayak gitu. Ini sekedar ya sharing lah ke kalian gitu. Mungkin kalian ada pandangan yang lain, bisa bisa komen di kolom komentar. Jadi mungkin itu aja yang mau aku sampaikan ini seputar memori yang barusan aku beli. Karena kan kita tahu sendiri, memori SanDisk Extreme, apalagi Extreme Pro itu nggak ada yang murah dan itu mahal banget. Jadi ya sebisa mungkin kita lebih bijak lagi dalam membeli barang sesuai kebutuhan kita sih. Nah mungkin ini sama aja sih seperti memori aku yang sebelumnya. Jadi aku penasaran yang ini gitu. Jadi menurut aku menurut aku sih pribadi ini nggak ada bedanya, nggak yang terlalu gimana banget sih. Yang penting sih kalian kalau beli memori, yang paling utama itu memorinya asli, karena itu sangat berpengaruh banget gitu. Oke, mungkin itu aja. Kalau misalnya ada yang mau kalian tanyakan atau mau sharing, bisa komen aja ntar gitu. Mungkin itu aja, semoga membantu.